Halo semuanya, selamat datang di channel kita, sebuah channel yang membahas tentang bagaimana cara menulis tugas akhir kuliah seperti skripsi dan tesis, dan juga membahas tentang bagaimana cara menulis artikel jurnal. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang prasyarat, apa saja yang kita butuhkan, yang perlu kita siapkan sebelum kita menulis. Kawan-kawan semua, sebagian orang menyangka bahwa menulis itu bisa dilakukan kapan saja dan akan berhasil kapan saja ketika dia mau menulis. Padahal kenyataannya tidaklah demikian. Dan orang itu pasti akan mengalami kesulitan kalau menyangka seperti itu. Artinya dia tidak buat persiapan apapun. Sama seperti kegiatan lain sebenarnya, menulis pun butuh persiapan. Dan kita juga harus tahu bahwa menulis itu sebenarnya bukan kegiatan awal, tapi kegiatan pertengahan. Artinya ada hal-hal yang perlu disiapkan sebelum kita menulis. Dan dalam video kali ini kita akan membahas apa saja yang perlu dipersiapkan, apa saja prasyarat yang harus disiapkan sebelum kita menulis. Mari kita mulai. Kawan-kawan semua, cerita tentang menulis, kita bisa lihat dari sini, ini adalah gambaran tentang kegiatan menulis. Jadi kalau berbicara tentang menulis, seperti saat ini posisi kita berada di, kita sedang menyiapkan output. Artinya kita ingin menghasilkan sebuah produk, sebuah output berupa tulisan. Dan seperti kita lihat di sini, berarti posisi kita ada di tengah. Artinya ada kegiatan awal yang harus kita jalani, harus kita siapkan. Yang pertama yaitu input, dan kemudian disertai dengan aktivitas, barulah kegiatan menulis untuk menghasilkan output di tengah-tengahnya. Dan tulisan tersebut diharapkan menghasilkan outcome dan juga impact. Kita tidak bahas outcome dan tidak bahas impact, tapi kita bahas dua yang pertama. Yang pertama, hal yang harus kita siapkan adalah input. Di sini mencakup fund, kemudian peneliti itu sendiri, dan infrastruktur. Kita tidak bahas pendanaan dan infrastruktur karena ini menyangkut tentang masalah kondisi kita masing-masing, dan kawan-kawan lebih paham tentang kondisi kawan masing-masing. Kita bahas tentang peneliti, atau dalam hal ini SDM. Dan bercerita tentang SDM, berarti hal yang perlu kita siapkan sebelum kita menulis adalah kita harus punya knowledge. Artinya kita harus punya pengetahuan tentang apa yang akan kita tulis. Dan kalau bercerita tentang menulis skripsi, tesis, atau artikel ilmiah, berarti kita juga harus punya knowledge tentang objek yang akan kita teliti. Kita juga harus paham tentang metodologi penelitian. Jadi itu hal awal yang perlu kita pahami sebelum kita menulis. Maka ada orang mengatakan saya tidak paham bagaimana menulis skripsi, menulis artikel jurnal. Jadi balik lagi pertanyaannya, dia paham tidak tentang penelitian, dia paham tidak tentang objek yang akan dia teliti. Jadi intinya sebelum menulis kita harus mempersiapkan diri untuk memahami apa yang akan kita tulis. Dan agar hal itu terpenuhi, hal yang perlu kita lakukan adalah membaca. Jadi sebenarnya sangat mustahil bagi seseorang untuk bisa menulis kalau dia tidak membaca. Maka kita perlu membaca sebagai prasyarat sebelum kita menulis. Setelah kita membaca, barulah kita tahu apa yang perlu kita lakukan, kemudian kita laporkan, barulah kita tahu apa yang kita lakukan. Dan ini masuk ke tahap yang kedua, yaitu aktivitas. Jadi setelah kita punya knowledge tentang sesuatu, kita akan melakukan sesuatu. Itu yang biasa disebut dengan penelitian, baik dalam skala besar atau skala kecil. Dan setelah kita melakukan penelitian sesuai dengan prosedurnya, barulah hasil penelitian tersebut kita tulis dalam bentuk sebuah laporan. Jadi pada saat itulah sebenarnya kegiatan menulis itu baru dimulai. Jadi ada kegiatan-kegiatan awal yang perlu dilakukan. Seperti itu. Baik, selanjutnya tadi sudah kita sampaikan bahwa sebelum kita menulis, kita perlu mempersiapkan diri dengan knowledge, dan caranya adalah dengan membaca. Jadi membaca itu perlu dilakukan sebelum kita menulis. Jadi you need to read first. Jadi sebelum menulis kita perlu membaca, dan ini menjadi modal bagi kita untuk
bisa menulis. Seperti yang kita sampaikan tadi, jadi tidak mungkin kita bisa menulis kalau kita tidak membaca. Lalu orang bertanya, saya menulis apa? Saya membaca apa? Jadi bacalah apa yang Anda suka dan bacalah apa yang ingin Anda tulis. Jadi sebagai contoh misalnya, kalau kita ingin menulis tentang analisis wacana misalnya, maka kita perlu membaca tentang analisis wacana. Kita perlu baca buku-buku, artikel jurnal yang membahas tentang bagaimana konsep analisis wacana itu dan bagaimana penelitian tentang analisis wacana itu dijalankan. Apa manfaat membaca? Pertama, dengan membaca, kita akan tahu apa yang perlu kita tulis. Ini menjawab pertanyaan dari kawan-kawan, sebagian kawan-kawan kita yang mengatakan bahwa saya tidak bisa menulis karena saya tidak tahu apa yang harus atau perlu saya tulis. Jadi sebenarnya orang yang semacam ini dia tidak membaca, makanya dia tidak tahu apa yang perlu dan harus dia tulis. Kalau orang sudah membaca, dia pasti tahu apa yang perlu ditulis, karena dia sudah punya pengetahuan tentang sesuatu. Jadi setelah kita baca, kita tahu, maka ada objek yang perlu kita teruskan untuk kita tulis. Misalnya kita ingin mengutip sesuatu, kita pun punya bahan untuk kita tulis. Kemudian setelah membaca, setiap orang pasti punya reaksi terhadap apa yang sudah dia baca. Artinya tidak mungkin orang itu setelah baca dia tidak punya reaksi apapun. Jadi 1 dari 3 reaksi itu pasti ada. Yang pertama, setelah membaca, seseorang itu pasti bisa jadi setuju dengan apa yang disampaikan oleh penulis dalam bacaan. Bisa jadi dia tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh si penulis. Bisa jadi juga dia bersikap netral. Artinya setuju tidak setuju juga tidak. Atau setuju dalam bidang tertentu dan tidak setuju dalam bidang yang lain. Nah, untuk setiap reaksi ini sebenarnya kita bisa buatkan tulisan. Misal, setelah kita membaca sebuah tulisan, lalu kita setuju dengan apa yang dituliskan oleh si penulis tadi. Maka tulisan yang bisa kita buat adalah menambah, memperjelas, atau menguatkan apa yang sudah ditulis oleh si penulis tadi. Jadi ini peluang bagi kita untuk melanjutkan tulisan si penulis tadi. Kalau misalnya kita tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh penulis sebelumnya, maka kita juga bisa buat tulisan untuk membantah tulisan si penulis sebelumnya, meluruskan atau membenarkan tulisan si penulis sebelumnya, dan tentu dengan cara elegan dan dengan memberikan bukti-bukti bahwa apa yang disampaikan oleh si penulis sebelumnya itu keliru menurut kita. Juga bisa jadi kita netral, artinya misalnya ada sebuah tulisan, ada orang yang setuju dengan tulisan tersebut, ada orang yang tidak setuju dengan tulisan tersebut, lalu kita menengahi. Jadi kita sampaikan, misalnya orang yang menyatakan setuju itu hal yang bisa dimaklumi, misalnya orang yang menyatakan tidak setuju itu juga hal yang bisa dimaklumi. Jadi kita jelaskan di mana letak toleransinya, di mana letak kita bisa memahami itu. Jadi posisi kita netral. Itu juga bisa menjadi posisi kita dalam menuliskan sesuatu. Jadi setelah membaca sesuatu, sebenarnya pasti ada reaksi dalam diri kita, dan reaksi itu akan menjadi modal bagi kita untuk menulis, melanjutkan apa yang sudah ditulis oleh penulis sebelumnya. Maka orang mengatakan, sebenarnya penulis apapun, sehebat apapun penulis itu, dia tidak pernah menyelesaikan tulisannya. Karena dia hanya menulis setengah tulisan. Sementara setengahnya lagi itu akan dilanjutkan oleh si pembacanya. Jadi itu artinya apa? Pembaca memiliki kesempatan untuk melanjutkan tulisan yang telah ditulis oleh penulis sebelumnya. Pembaca memiliki kesempatan untuk melanjutkan tulisan penulis sebelumnya. Apakah dengan posisi setuju, tidak setuju, atau netral. Jadi seperti itulah kenyataannya dalam dunia tulis-menulis. Dan ini bisa kita lihat sepanjang zaman. Artinya tidak ada sebuah tulisan yang final,
yang langsung selesai di situ dan tidak dilanjutkan lagi oleh si penulis-penulis selanjutnya. Tidak. Jadi semua tulisan yang ditulis oleh penulis sebelumnya itu akan dilanjutkan oleh penulis-penulis selanjutnya. Dan kemajuan teknologi yang kita dapatkan hari ini itu sebenarnya semuanya adalah pengembangan dari tulisan dan penemuan-penemuan dari penulis sebelumnya. Jadi itulah kenyataannya, pembaca dapat melanjutkan apa yang sudah ditulis oleh penulis sebelumnya. Dan ini peran kita. Makanya dengan membaca kita akan tahu apa yang perlu kita tulis. Lanjut. Manfaat lain dari menulis adalah kita tahu bagaimana cara menulis. Ini jarang orang tahu dan jarang orang praktek. Padahal sebenarnya ketika kita membaca, kita sedang belajar bagaimana cara menulis. Sebagai contoh, ketika kita membaca di awal-awal sebuah tulisan misalnya. Contohnya ini. Ini adalah sebuah tulisan bagus yang dimuat di jurnal Gema Online. Ini jurnal bagus, jurnal Trendex Scopus Q1. Judulnya bisa kita lihat like that lah. Jadi ini ungkapan yang biasa terdengar dari masyarakat Malaysia. Jadi ketika membaca tulisan seperti ini, like that lah, jadi kita tahu, oh rupanya begini cara membuat judul yang menarik. Jadi ketika membaca kita tahu bagaimana cara menulis. Nah, demikian juga misalnya ketika kita membaca awal-awal tulisan seseorang misalnya, kita tahu bagaimana cara membuat pendahuluan, introduction yang bagus misalnya. Ketika kita baca kesimpulan dari tulisan orang, kita tahu bagaimana cara membuat sebuah kesimpulan misalnya, apa yang harus ada dalam sebuah kesimpulan, dari mana datangnya kesimpulan dan sebagainya. Jadi, ketika kita membaca, kita bukan hanya tahu tentang sesuatu, tapi kita juga tahu bagaimana cara menuliskan sesuatu. Dan itu manfaat bagi kita. Maka bisa kita katakan bahwa sebenarnya dengan membacalah kita bisa menulis. Semakin banyak kita membaca, semakin pahamlah kita bagaimana cara menulis. Semakin mahirlah kita dalam menulis. Maka kalau menulis, konsep awal, persyaratan awal yang harus kita penuhi adalah banyak-banyaklah membaca. Kawan-kawan semua, itu saja video kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang gemar membaca sehingga kita makin mahir dalam menulis. Nantikan video-video kita selanjutnya yang akan membahas tentang bagaimana cara menulis skripsi dan artikel jurnal. Kalau ada pertanyaan atau komentar, silakan tulis di kolom komentar. Thank you, see you, salam.